So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rini, Devi Tias Pratika, Ana Fitrianti, lalu Maria Magdalena, dan Sri Haryati. Membahas tentang modul 5 penyusunan karya ilmiah untuk jurnal ilmiah. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi hari ini. Kegiatan belajar 1, pemilihan jurnal. A. Klasifikasi jurnal. Jurnal ilmiah merupakan salah satu pilihan bagi akademis yang ingin mempublikasikan karyanya kepada komunitas ilmiah secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Jurnal ilmiah dapat dikelompokkan menjadi jurnal nasional dan jurnal internasional. 1. Jurnal nasional. A. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. B. Memiliki ISNN. C. Memiliki terbitan versi online. D. Dikelola secara profesional. E. Bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. F. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti-peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. G. Diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. H. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. I. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya. 2. Jurnal internasional. A. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. B. Memiliki ISSN. C. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. D. Memiliki terbitan versi online. E. Dewan redaksi. F. Selain kriteria di atas, jurnal internasional juga sebaiknya terindeks oleh database berreputasi. B. Pemilihan jurnal. Berikut adalah strategi memilih jurnal menurut Fatima N. Lanovara 29, Purwarna, dan Wibowo 2017. Memilih jurnal ilmiah yang paling cocok. Mencari jurnal internasional menggunakan Tarnet. Bacalah cakupan bidang ilmu yang sesuai dengan jurnal tersebut, waspada terhadap jurnal abal-abal, berkonsultasi dengan kolega, mengidentifikasi jurnal, mempertimbangkan faktor peringkat dan dampak dari sebuah jurnal. Pelajari gaya menulis. C. Menelusuri jurnal menggunakan Google, mencari menggunakan kata kunci, masuk ke pangkalan database, melihat daftar rujukan karya ilmiah, mencari referensi karya ilmiah sesuai topik. D. Prosedur penerbitan ke jurnal. Penulis mengajukan artikelnya ke jurnal tujuan. Editor jurnal tujuan akan melakukan review berdasarkan kriteria dasar yang sudah ditentukan oleh jurnal tersebut. Setelah melakukan tahap review, penulis mungkin harus melakukan berbagai revisi yang disarankan oleh para pengulas. Setelah revisi dilakukan, penulis artikel dikirimkan kembali ke editor jurnal. Selanjutnya ditentukan oleh editor apakah artikel diterima atau ditolak.
4 hal penting yang sering dicari dari sebuah artikel. 1. Ruang lingkup. 2. Kualitas. 3. Kebaruan. 4. Signifikasi. Kegiatan belajar 2. A. Petunjuk penulisan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai petunjuk penulisan Purwana dan Wibowo 2017. Kalau Anda menemukan jurnal ilmiah yang tepat, carilah Instruction Guideline for Authors atau Author Guidelines pada jurnal. 2. Dapatkan contoh artikel dari edisi terbaru jurnal tersebut untuk mengikuti format yang sudah berlaku. 3. Bagi para pemula, cobalah baca artikel-artikel sebidang untuk mempelajari bagaimana cara orang-orang yang berhasil menuliskan artikelnya dengan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. 4. Pelajari strategi penulisan untuk semua komponen atau bagian artikel. Terakhir, penulisan artikel ilmiah harus mengikuti petunjuk penulisan jurnal karena petunjuk penulisan mengandung panduan tentang format penulisan naskah. B. Etika penulisan dan pengiriman naskah. Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan menurut Juroto dan Suprijadi tahun 2003. Jangan mengirimkan naskah yang sama atau mirip kepada penerbitan. Kirimkanlah artikel Anda itu ke satu penerbit terlebih dahulu, lalu tunggu beberapa waktu 1-2 bulan. Dalam menulis artikel, jangan menyerang pihak lain atau lembaga, aliran, atau individu. Kalau tidak sangat penting, hindari menulis artikel-artikel secara bersambung. Jangan meminta kembali artikel Anda bila tidak dimuat. Pahami karakter media yang menjadi tujuan Anda. Pahami siapa sasaran media. Sesuaikan gaya penulisan Anda dengan teknologi penulisan atau pengiriman naskah. Pahami tata cara pengiriman naskah. C. Plagiarisme. Plagiarisme secara umum dapat didefinisikan sebagai pengambilan ide, gambar, kata-kata milik orang yang kemudian diakui sebagai milik kita sendiri menurut Mark 2018. Menurut Sudikdo Sastro Asmoro dalam Purwana dan Wibowo tahun 2017, kata plagiarisme berasal dari kata dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya membajak atau merampok. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada a. mengacu dan mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. B. Mengacu dan mengutip secara acak istilah, kata-kata atau kalimat, data dan informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan tanpa menyatakan sumber secara memadai. C. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. D. Merumuskan dengan kata-kata atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata atau kalimat gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. E. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai menurut Purwana dan Wibowo tahun 2017. Jenis plagiarisme: A. Plagiarisme ide, B. Plagiarisme isi, C. Plagiarisme total, D. Plagiarisme sengaja, E. Plagiarisme tidak sengaja, F. Plagiarisme berdasarkan proporsi, G. Plagiarisme mosaik, H. Autoplagiarisme atau self-plagiarisme. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan plagiarisme adalah ketidaktahuan mengenai pengertian plagiarisme, ketidaktahuan akan peraturan mengenai plagiarisme, si penulis berada pada posisi yang mendesak sehingga melakukan hal tersebut, ketidaktahuan si penulis untuk mengembangkan dan menggunakan kreativitas sendiri, dan tidak mengetahui cara untuk menghindari tindakan plagiarisme. Mumtaz 2009. Cara menghindari plagiarisme. Plagiarisme dapat dihindari dengan menggunakan teknik yang ada dalam dunia akademis. 3. Mengecekkan sesama teks, mengubahkan aplikasi. Salah satu indikasi adanya plagiarisme adalah kesamaan teks.
Beberapa kampus menyediakan aplikasi Turnitin untuk mengecek kesamaan teks pada waktu artikel dengan database artikel dan tulisan yang memiliki Turnitin. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.